Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Wafik dari mastahko.com. Di video sebelumnya kita sudah belajar membaca API dari openwordmap.org. Nah, sekarang kita akan belajar mengimplementasikan dependensi volley. Jadi kita akan pakai library tambahan yang akan kita pakai namanya volley. Kita akan pakai volley untuk implementasi untuk mengambil API ini, data-data ini ke dalam aplikasi kita. Jadi kita akan memakai volley atau dependensi tambahan atau library tambahan yang namanya volley. Kita akan mengambil data-data ini dengan menggunakan volley itu tersebut. Pertama-tama berarti kita install dulu volley-nya. Kita buka aja, cari aja ininya, volley Gradle. Kita buka ini dari dokumentasi ininya aja. Kita perlu dependensi tambahan ini, kita copy aja. Jadi untuk install itu ada dua cara. Satu, kita nambahin di Gradle app modulnya. Yang kedua, kita bisa pakai git clone gitu, nanti kita import. Jadi kita ada dua cara untuk mengimplementasi atau untuk menginstal dependensi tambahan ke Android kita. Kita pakai cara pertama aja ini. Tapi cara ini perlu internet ya teman-teman. Kita copy, terus kita buka di Gradle app. Ini ada dua nih teman-teman. Teman-teman nilai yang modul app. Terus kita tambahkan di sini, saya besarin dulu. Kita tambahkan di sini. Oke, kalau kita sudah tambahkan, kalau udah kita sinkronis. Kita tunggu aja, terus kita buka, sambil nunggu kita buka fragmentnya. Jadi kita akan ambil data ini, API ini, dengan format JSON ini ke dalam aplikasi kita. Kita ke method onGrid yang udah selesai nih sinkronisnya. Kalau udah kita close aja di sini di method onGrid ini sini kita bisa tambahkan di sini. Tadi kan kemarin kan kita sudah kumpulin ya teman-teman, URL API-nya kita sudah dapat, URL untuk, nah ini URL-nya, ini URL base-nya, ini untuk nyari kotanya, ini untuk nyari untuk ngubah ke Celsius, ini API-nya. Kita bikin atribut dulu aja di sini. Kita bikin private. Sorry. Sebentar. Kita bikin pakai final aja biar nggak bisa dirubah. Final string misalkan base URL. Jadi kalau ini kan URL kan biar nggak bisa diubah-ubah value-nya, kita pakai final karena ini kita akan pakai statiknya, maksudnya biar nggak bisa dirubah. Tadi sorry kok kesini sih, kesini kita copy ke base URL-nya kan ini ya. Terus kita copy aja, copy base URL, kita tambahkan HTTP di sini. Jadi kita akan mengambilnya, kita pecah-pecah URL-nya, terus kita buka lagi di sini final string. Misalkan di sini apa sih, ada apa aja? Ini untuk base URL, ini untuk searchingnya. Kita kemarin kan kita sudah searching by kota ya. Sekarang kita akan by searching by koordinat. Karena kenapa? Karena nanti di aplikasi kita rencananya dia akan otomatis detect lokasi kita di mana. Jadi kalau detect otomatis lokasi kita, jadi nanti kita ambilnya by koordinat. Jadi makanya di implementasinya kita akan mulai aja dengan by koordinat. Jadi kita cari aja
kalau by coordinate itu pakai seperti apa implementasinya. Kita cari by coordinate unit format, cari core. Nih, by coordinates. Di sini kita perlu namanya lat, kita copy aja ini. Copy. Kita bikin atribut di sini. Ini aja deh. URL base. URL core. Ini formatnya, kita cek format detailnya biar nggak salah. Ini nggak pakai dan. Oke, nggak pakai dan. Kita di sini ini aja. Terus final string URL, ada apa lagi di sini ya? Unit, kita copy nih unitnya nih, unit metric biar jadi Celsius. Unit. Terus final string URL API. Jadi API kayak kita kan ini ya. Kita copy dari sini aja, copy. Kita pakai string karena ini ya stringnya teman-teman. Terus koordinatnya kita cari, misalkan kita mau cari Google Map. Kita mau cari daerah mana ya? Kita tes Jakarta deh. Jakarta. Kita searching aja. Kita mau cari koordinatnya. Kita misalkan Kebon Jeruk, daerah saya. Dah, misalkan saya akan bikin koordinat di sini. Kita klik aja di sini, terus kita di sini kita dapat koordinatnya teman-teman. Ini koordinatnya 61882 sekian. Kita bisa copy dari sini. Ini kita copy di sini. Ini latnya, ini longnya, kita copy aja. Terus kita di sini. Terus kita catat di sini. Latnya min sekian. Terus formatnya dari apa? Lat and lon. Kita tambahin di sini and lon sama dengan, benar kan? Sama dengan langsung sama dengan ini longnya. Copy paste. Oke. Kayaknya sudah cukup untuk URL-nya. Terus kita di sini tinggal bikin URL ininya, kita ambil URL lengkapnya. String URL, kita pakai final URL sama dengan URL base plus URL apalagi tadi ya, base formatnya base core unit, base core URL, jadi unit plus URL ABI. Jadi formatnya masih sama dengan yang ada di dokumentasi kan formatnya seperti ini teman-teman. Ini base-nya, ini by kota. Kalau kita tadi karena by koordinat, jadi kita pakai by koordinat. Ini unitnya biar jadi Celsius, ini API kayaknya. Di formatnya kita samain, kita bikin variable atributnya di sini. Terus untuk memakai volley di sini kita pakai yang namanya JSON object request kalau nggak salah ini.
object request, kita di sini bikin nama variabelnya JSON object request, terus di sini new, kita instancekan JSON object request. Kalau kita lihat kelas JSON object request, kita perhatiin kelasnya teman-teman, kita akan belajar di sini. Kalau kita klik di sini ada banyak parameter, ada banyak banget malah. Ada parameter integer, ada parameter JSON objeknya, ada listenernya, ada nangkep error listenernya. Kita klik aja deh. Ada banyak, ada metodenya. Ini metodenya antara get, post atau apa. Ini URL-nya, kita sudah dapat URL-nya. Objeknya kita belum ada, kita kasih null aja nanti. Ini JSON object request, kita bisa kasih null. Listenernya, kalau kita cek listener di sini, listener itu berupa kelas interface, berarti nanti kita mesti implementkan metode-metode interface-nya. Di sini ada on response. Terus di sini juga katanya tadi mesti implement error listener. Kalau kita cek error listener, di sini error listener juga punya metode on error response, jadi kita implementkan juga. Terus kalau kita cek lagi di sini ada parameter apa lagi ya? Udah itu aja sih. Oke, kita implementkan satu-satu parameternya. Di sini pertama tadi dia bilang kita butuh namanya metodenya. Jadi kita metodenya bisa pakai ini request titik method titik get, karena kita akan ngambil si URL data dari ini, dari link ini. Jadi kita pakai get karena kita akan ngambil. Kalau kita ngirim baru kita pakai post. Get koma. Jadi di sini katanya kita perlu URL. Kita kan sudah ada URL. Kita masukkan URL-nya. URL ini. Terus koma. Di sini katanya butuh JSON object, JSON request. Kita kan belum ada. Kalau belum ada kita bisa pakai null. Di sini keterangannya null. Terus di sini kita cek lagi ada apa. Sini ada namanya listener. Kita ketik aja listener. Listener. Nah ini kita klik, terus di sini ada keterangan. Kita cek ininya. Ada parameter lagi JSON object, kita implementkan aja. JSON apa tadi ya? JSON object, JSON gede semua. JSON object. JSON, nah ini JSON object. Terus di sini ada parameter listener. Sorry. JSON object, sebentar. Ini listener, ini mesti diimplementkan listenernya nih. Kita ke sini. Kita cek errornya. Sebentar. Harusnya otomatis nih. Oh sorry, di sini harusnya ini. Kita ulangi lagi. Kita pakai new listener. Nah, kita pakai new listener karena kita akan panggil listenernya, otomatis dia akan teroverride metode yang ada di kelas listenernya. Di kelas listenernya kan tadi ada metode, di sini listener kita klik ada metode on response. Jadi dia otomatis kita wajib mengimplementkan si on response ini karena dia berupa kelas interface. Ini tentang OOP. Terus di sini keterangannya ada apa lagi di parameter nih? Ada error listener, kita mesti tangkap. Jadi koma di sini harusnya nih, koma. Sebentar, ini listener. Komanya di sini harusnya nih. Sini, sorry. Ini listenernya, ini penutup. Aduh, ribet banget sih. Ini penutupnya di sini harusnya kita bikin lagi new error listener.
Nah, kita wajib generate error listenernya sesuai dengan parameternya, karena di sini kan kita ada butuh listenernya, kita udah implementasikan di listener, ada metode namanya onResponse, terus kita koma, kita mesti implementasikan parameter error listenernya juga. Error listener sendiri dia punya metode di kelas interface, berubah kelas interface. Kalau kelas interface berarti wajib kita deklarasikan metode di dalamnya. Metode di dalamnya ada namanya on error response. Jadi dia keunggulannya kita pakai Android Studio, dia udah otomatis tergenerate, enak. Nah, di sini kita sudah bikin parameternya. Kalau kita baca di sini ada metode on response. Jadi on response ini untuk menerima respons dari URL kita. Jadi responnya mau dibikin kayak apa sih, nanti kita akan coding di sini. Nah, sedangkan on error response, jadi kalau ada error, kita mau nampilin seperti apa sih errornya, jadi kita bisa setting di sini. Kita tes aja di sini, kita tangkap coba print konsolnya. Kita catat lognya aja, log infor, kita cari informasinya, misalkan result hasil dari result ini aja deh, result request. Sini kita tambahin aja response titik to string. Sorry, nggak usah. Bisa ya. Oh, koma sih. Nah, karena log dia dua parameter, satunya koma, string dan message-nya. Oke, terus kalau error kita akan catat di log juga, error information error. Kita cetak errornya adalah error titik apa ya, get local message. Oke, kita tes coba hasilnya apakah kita sudah bisa nangkep ini API ini. Kita compile. Oke, bismillah, enggak ada error. Install sukses. Aduh, kok nggak keluar ya? Oh, nggak keluar ya. Sebentar. Oh iya, ada yang kurang. Kita masih tangkap ini ya. Tangkap. Bentar deh. Bentar, kita coba googling deh. Volley, kalian kalau kita masih tangkap volley get response. Kita cari aja get response. Oh iya, kita mesti tangkap di sini volley new request qui. Kita tangkap di sini. Di sini berarti kayaknya volley apa tadi, new request qui, terus diikuti dengan dia ada parameter apa di sini sih, dia ada parameter konteks ikuti, kita konteks dulu deh, get konteks kita add, coba kayaknya seperti ini. Terus di sini objeknya kan mana ya, objeknya ini ya, JSON object request. Jadi kita akan tangkap hasilnya di sini. Kita panggil volley-nya, kita tangkap request queue-nya, terus kita tangkap ininya biar tampil ininya. Ini kayaknya cukup deh. Nah, kita compile ulang coba. Bismillah. Nah, ada error apa nih? Oh, ada error missing interact permission. Oh ya, kalau kita pakai
pakai untuk berhubungan dengan internet, kita perlu kasih izin permission ya. Jadi untuk ngasih izin permission, jadi kalau kita pakai internet, kita pakai maps, kita pakai apa lagi banyak deh, kita mesti kasih izin ke Android manifestnya. Jadi kita kasih tahu bahwa ini tuh butuh izin internet loh. Kita di sini aja. Jadi kita ke manifest, Android manifest. Di sini kita kasih izin permission untuk internet. User permission, kita cari internet. Nah, ini internet. Oke. Kita coba compile ulang. Install APK. Nah, sudah keluar teman-teman. Tadi kan kita nangkap di log ya. Lognya kita akan keluarnya result request. Kalau error dia akan lulusin error. Nah, ini udah keluar nih. Result request, berarti request kita sukses. Nih dia kasih keterangan begini, tekanan anginnya, macam-macam descriptionnya. Ini Jakarta nih. Broken cold, awan hitam, mendung kayaknya katanya nih. Jam berapa nih? Nah, intinya kita sudah bisa nangkep ini API kita ini yang ada di ini. Kita nyari by record, kita coba tes. Kalau ini kan by kota ya, kita coba tes by koordinat. Kita coba masukin aja satu-satu, kita biar bisa kita samain. Ini terus kita copy chordnya juga, copy ke sini, terus kita copy unitnya juga, Celsiusnya ke sini, terus kita copy API-nya juga. Sama apa enggak? Harusnya sih sama ya. Nah, kita tes sama, kita keluar. Di sini Ciputat keterangannya ngawur nih. Nah, broken cold sama cloud ini sama persis nih teman-teman keluarnya. Cuma ini keluar di ini keluarnya di calon apps kita di Android Studio-nya. Ini sama nih. Jadi chords, broken chords. Nah, sama persis hasilnya. Berarti kita sudah sukses mengimplementkan Volley di aplikasi kita. Apalagi ya. Oke, sampai sini aja. Saya akan terangin pelan-pelan aja. Nanti di video selanjutnya saya akan terangin bagaimana memparsing dari JSON ini ke dalam objek untuk yang nantinya kita akan pakai di aplikasi kita. Oke. Bantu share ke teman-temannya video ini jika memang bermanfaat. Bantu like, subscribe, dan jangan skip iklannya. Terima kasih teman-teman. Bye.